Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 18 bulan April tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah peran Alkitab. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Lalu kitab 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Lalu kitab Yohanes 17 ayat 17. Lalu kitab Efesus 1 ayat 13. Lalu kitab Mazmur 119 ayat 11. Dan juga kitab 1 Korintus 2 ayat 13 sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab Ibrani 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, Bapak Ibu yang terkasih. Pelajaran pekan ini menegaskan bahwa Alkitab bukan sekadar buku biasa, melainkan firman Allah yang hidup, berkuasa, dan relevan sepanjang zaman bagi setiap orang percaya. Sejak dahulu hingga sekarang, Alkitab telah mengalami berbagai tantangan, mulai dari pelarangan, penyelundupan, hingga ancaman terhadap mereka yang menjaganya, namun tetap bertahan sebagai kitab yang paling banyak dibaca di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat nilai ilahi yang tidak dapat dihancurkan oleh keadaan apapun. Firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani 4 ayat 12, memiliki kuasa untuk menembus kedalaman hati manusia dan membedakan motivasi yang tersembunyi. Dengan demikian, Alkitab bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga melakukan transformasi dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, memahami peran Alkitab menjadi sangat penting dalam perjalanan iman setiap orang Kristen. Lebih jauh, saudara sekalian, Alkitab berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mutlak dan dapat dipercaya dalam kehidupan rohani manusia. Dalam kitab Yohanes 17 ayat 17 ditegaskan bahwa firman Allah adalah kebenaran, yang berarti segala ajaran di dalamnya menjadi standar bagi kehidupan yang benar. Di tengah dunia yang penuh dengan relativisme dan berbagai pandangan yang saling bertentangan, Alkitab memberikan arah yang jelas tentang apa yang benar dan salah. Tidak hanya itu saudara, menurut kitab 2 Timotius 3 ayat 15-17, Alkitab juga berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Dengan kata lain, Alkitab membentuk karakter dan moral seseorang agar semakin serupa dengan kehendak Allah. Maka, menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup adalah langkah penting untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, selain sebagai sumber kebenaran, Alkitab juga berperan sebagai sarana pengudusan dan pertumbuhan rohani bagi orang percaya. Ketika seseorang membaca dan merenungkan firman Tuhan secara konsisten, Roh Kudus bekerja untuk memperbarui pikiran dan hati. Kitab Efesus 1 ayat 13 menjelaskan bahwa
melalui firman kebenaran, seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menandakan hubungan yang hidup dengan Allah. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dialami dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses ini Bapa Kibu, seseorang akan semakin peka terhadap suara Tuhan dan mampu membedakan kehendaknya dalam berbagai situasi. Oleh sebab itu, membaca Alkitab secara teratur bukanlah kewajiban kosong, melainkan kebutuhan rohani yang mendalam. Namun demikian saudara kekasih, realitas kehidupan seringkali membuat banyak orang mengabaikan Alkitab dalam keseharian mereka. Kesibukan, kelelahan, dan berbagai tuntutan hidup sering dijadikan alasan untuk tidak menyediakan waktu membaca firman Tuhan. Akibatnya, Alkitab hanya menjadi pajangan di rak buku atau benda yang jarang disentuh. Padahal saudara, tanpa firman Tuhan, kehidupan rohani akan menjadi lemah dan tidak terarah. Kitab Mazmur 119 ayat 11 menegaskan pentingnya menyimpan firman Tuhan di dalam hati agar tidak berdosa terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan firman Tuhan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjadikan Alkitab sebagai bagian utama dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, Alkitab juga merupakan sarana Allah untuk berbicara secara pribadi kepada setiap individu. Firman Tuhan memiliki kemampuan untuk menguatkan ketika seseorang lemah, menghibur saat berduka, dan menegur ketika menyimpang. Tidak ada buku lain yang memiliki kuasa seperti ini, karena Alkitab diilhamkan langsung oleh Allah. Bapa Kibu melalui pembacaan yang disertai doa. Seseorang dapat mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Ini menjadikan Alkitab sebagai alat komunikasi antara manusia dan penciptanya. Ketika seseorang membuka hatinya terhadap firman Tuhan, ia akan mengalami perubahan yang nyata dalam cara berpikir dan bertindak. Dengan demikian, Alkitab bukan hanya dibaca, tetapi dihidupi dalam setiap aspek kehidupan. Saudara-saudara terkasih, biarlah setiap orang membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah melalui firman-Nya. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang konsisten dan berkelanjutan dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kitab Ratapan 3 ayat 22-23 mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Yang berarti setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekat kepadanya. Komitmen untuk menyediakan waktu bersama Tuhan melalui Alkitab akan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Hal ini juga akan memperkuat iman dan memberikan harapan di tengah tantangan hidup. Oleh karena itu, menjadikan Alkitab sebagai pusat kehidupan adalah keputusan yang bijaksana dan berdampak kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.
Bye.